melaksanakan perjalanan. Penderita menyatakan tidak ada perjalanan. Ini di tanggal 18. Kemudian gejala yang ada SOP kita yaitu berupa demam, batuk, kemudian sesak tidak ditemui, sehingga pasien ini masuk ke IGD dianggap dengan gastritis. Selanjutnya ditangani di IGD. Setelah diobservasi keluhan menghilang, kemudian selanjutnya pasien dengan membawa obat untuk berobat jalan. Nah, kemudian selanjutnya pada tanggal 19 jam 10.45 pasien datang kembali. Nah, ini dengan keluhan sesak dan batuk. Nah, oleh tim COVID ini dipertegas, ditanya kembali apakah benar ada perjalanan, dan dinyatakan oleh pasien ini perjalanannya hanya dari Pulau Raja ke Rantau. Nah, kemudian oleh tim jaga COVID, keluhan ini disampaikan ke Dr. DPJP, dokter spesialis jaga COVID hari Minggu. Nah, diinstruksikan untuk diisolasi, kemudian di rapid test. Hasil rapid test masih positif samar. Oleh dokter di PJP kita, kebetulan yang jaga adalah dokter Vidi, dokter spesialis paru, diinstruksikan untuk difoto, di ronsen paru-parunya, foto torak namanya. Dari hasil foto torak ternyata dia mengalami satu pneumonia. Nah, kemudian tim melakukan diskusi ulang. Nah, dianjurkan kembali oleh dokter patologi klinik kita untuk rapid ulang, dan dilakukan rapid ulang hasil positif. Nah, posisinya berarti pasien ini sudah dalam keadaan DPJP. Nah, kemudian tim berembuk mempersiapkan pasien ini untuk dikirim untuk memastikan apakah ini adalah penderita COVID. Maka kami akan siapkan untuk rujukan ke Medan, yaitu ke Adam Malik. Melalui sistem rujukan terpadu, yaitu SISRUTE namanya, kita masukkan semua data. Dimasukkan semua data dan dikonfirmasi ke Adam Malik. Adam Malik menyetujui untuk perawatan di Adam Malik. Ini dari hasil pemeriksaan darah, kemudian hasil pemeriksaan paru-parunya memang sudah pneumonia. Kemudian oleh tim disiapkan untuk keberangkatan, dan jam 20.30 semalam diberangkatkan. Nah, pada saat pemberangkatan kondisi masih stabil. Ini bisa kita lihat, sebahagian mungkin ada saudara-saudara kita dari insan pers yang langsung melihat. Kondisinya masih stabil, dan ini saya pantau terus sepanjang jalan rujukan. Ini kita pantau. Pertama, istirahat di kisaran sekitar 10 menit, kondisi masih dalam keadaan stabil. Petugas istirahat 10 menit, kemudian lanjut sampai di tebing. Ini pasien muntah berbuih awalnya, jadi dia mengeluarkan muntah berupa buih awalnya. Nah, dibersihkan dan ditangani oleh perawat kita. Balik lagi kondisi stabil, kemudian di dipakam, pasien kembali lagi mengalami muntah, keluar buih, kemudian diperbaiki oleh perawat pendamping yang berada di dalam beserta pasien. Selanjutnya sampai ke Jalan Jamin Ginting, dilaporkan ke saya itu jam 1.15. Pasien dalam keadaan terus menurun, kondisi semakin jelek. Nah, saya minta di RJP itu resusitasi jantung paru, dan dikerjakan sampai ke Adam Malik, ke tempat penerimaan di Adam Malik. Nah, kemudian oleh tim dari Adam Malik dipastikan bahwa ternyata ini sudah meninggal. Kemudian selanjutnya dibawa ke kamar jenazah dan dilakukan swab di sana. Pasien dipersiapkan untuk dikebumikan. SOP-nya, semua pasien kecurigaan COVID, kalau meninggal itu akan dikebumikan di pekuburan Simalingkar B. Jadi dipersiapkanlah oleh petugas
kamar jenazah Adam Ali. Kemudian tadi pagi sudah dikebumikan. Jadi kira-kira ini yang perlu kami sampaikan perjalanan daripada pasien ini. Nah, kemudian kami menghimbau, kami berharap seluruh pasien ini baik ke rumah sakit maupun ke puskesmas ini harus secara jujur menyatakan apakah dia ada perjalanan keluar. Ini wajib sebenarnya disampaikan. Kenapa? Risiko yang terdepan itu adalah kami petugas kesehatan. Nah, bisa kita bayangkan satu orang pasien kalau dia tidak jujur datang, kita masih pakai level-level APD level 1, ya, masih menganggap ini pasien tidak terkontaminasi. Nah, begitu nanti dalam pemeriksaan ternyata dia rapidnya aja bisa positif, bayangkan berapa banyak petugas yang harus diisolasi, ya. Nah, nanti lama-lama habis petugas kita isolasi, siapa lagi yang akan melayani itu. Kemudian yang kedua, dengan adanya kasus ini saya terus terang ya, bahwa apresiasi buat Kapolres, apresiasi buat Pak Dandim. Ini sudah bekerja keras dari awal-awal, sudah bekerja keras untuk menyuarakan dilakukannya social distancing. Ya, jadi social distancing ini maksudnya adalah tidak ada lagi kumpul-kumpul rame-rame. Itu pengertiannya. Kemudian juga menyatakan physical distancing.